Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai kebutuhan jenis proyek, skop proyek, dan hubungan antar proyek. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Inyoman Agus Wiranata dengan NIM akhir 032. Yang kedua, Sang Putu Asri Purnama Putra dengan NIM akhir 198. Yang ketiga, saya sendiri Nikomang Melia Darmayoni dengan NIM akhir 234. Adapun subbab materi yang akan kami bahas ada 4. Yang pertama ada kebutuhan jenis proyek, yang kedua ada skop proyek, yang ketiga ada hubungan antar proyek, dan yang keempat ada tujuan proyek. Materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Kebutuhan jenis proyek. Nah, dilihat dari kapan evaluasi dilakukan pada suatu proyek, jenis evaluasi proyek sendiri dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada evaluasi terhadap usulan proyek yang akan didirikan atau pre-project evaluation. Yang kedua itu ada evaluasi terhadap proyek yang sedang dibangun atau on construction project evaluation. Yang ketiga itu ada evaluasi terhadap proyek yang telah dioperasionalisasikan atau ongoing project evaluation. Dan yang terakhir itu ada evaluasi terhadap proyek yang telah berakhir atau post project evaluation study. Nah, tentunya suatu proyek memerlukan suatu investasi agar proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dilihat dari kebutuhan investasi ini, proyek dapat dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada proyek yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan bangunan fisik yang memproduksi barang dan jasa. Contohnya itu berupa bendungan, jalan, kelistrikan atau energi yang meliputi PLTA, PLTD, PLTU, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada proyek yang dibangun dengan tujuan menghasilkan keluaran berupa faktor-faktor produksi non-fisik. Contohnya itu berupa proyek pendidikan atau pelatihan dan pembuatan buku-buku yang menghasilkan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir itu ada proyek yang dibangun untuk menciptakan penemuan-penemuan baru. Contohnya itu berupa proyek-proyek penelitian teknologi. Saya Sang Putu Asri Purnama Putra dengan NIM 198 ingin menjelaskan tentang skop project. Skop project sendiri merupakan rincian hasil luaran atau fitur project. Berdasarkan PMBOK atau Project Management Book of Knowledge Guide 6 Edition, skop project adalah pekerjaan yang perlu diselesaikan untuk memberikan produk, layanan, atau hasil dengan fitur dan fungsi yang ditentukan. Secara garis besar, skop project management memiliki 3 grup proses yang perlu dilakukan, yaitu planning. Yang pertama planning, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menangkap dan menentukan pekerjaan yang perlu dilakukan. Pada aktivitas ini, tim membuat struktur atau rincian kerja. Yang kedua yaitu controlling. Controlling adalah proses pengendalian dan pemantauan yang berfokus pada pendokumentasian tracking, scope creep, accept deliverables, dan penolakan atau persetujuan perubahan proyek. Yang terakhir yaitu closing, yaitu pemeriksaan atau audit terhadap hasil proyek dan penilaian hasil terhadap proyek itu sendiri. Dan ada 6 tahap dalam manajemen scope project. Yang pertama adalah plan scope management. Proses ini dilakukan untuk membuat rencana manajemen atau ruang lingkup scope management. Plan scope management menjelaskan ruang lingkup project dan mendokumentasi bagaimana hal itu akan didefinisikan lebih lanjut, divalidasi, dan dikendalikan. Hal ini juga mencakup informasi tentang mencegah atau menangani scope creep, menangani permintaan perubahan, jalur eskalasi untuk setiap ketidaksepakatan pada elemen ruang lingkup antara pemangku kepentingan, proses pembuatan penyataan lingkup, dan bagaimana deliverables akan diterima. Yang kedua yaitu collect requirements atau pengumpulan data dan kebutuhan. Proses ini melibatkan pendokumentasian kebutuhan pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menentukan tujuan proyek. Dalam proses ini, manajer proyek menggunakan beberapa teknik dan alat untuk mengumpulkan requirements secara detail dan pemangku kepentingan. Jika proses ini dilakukan secara menyeluruh dan benar, secara signifikan, dapat mengurangi kemungkinan risiko yang tidak menyenangkan saat proyek akan diselesaikan. Yang ketiga yaitu define scope.
Proses ini merupakan aktivitas pendetailan deskripsi proyek dan hasil luaran. Skop harus didefinisikan dengan jelas terkait apa yang harus dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan. Yang keempat yaitu ada WBS atau Create Work Breakdown Structure, yaitu pembuatan struktur. Ini memberikan manajer proyek dan tim kesempatan untuk memecah scope statement tingkat tinggi menjadi unit kerja yang lebih kecil dan dapat dikelola, yang disebut work package. WBS yang dihasilkan harus memberikan daftar lengkap semua work package yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang kelima yaitu validate scope. Proses ini dilakukan pada fase akhir proyek, berfokus pada aktivitas penerimaan oleh customer atas deliverables yang dihasilkan. Yang terakhir ada control scope. Proses ini merupakan proses terakhir dari project scope management. Control scope merupakan proses pemantauan status scope project dan pengelolaan perubahan terhadap scope. Seluruh proses itu dilakukan untuk menghindari adanya ambiguity dari project yang dapat menyebabkan kebutuhan pemangku kebutuhan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua dokumentasi hasil luaran dari setiap proses harus dikomunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Project scope management harus dilakukan dengan efektif agar memastikan semua pihak memiliki pemahaman atau ekspektasi yang sama terhadap scope project. Selain itu, project scope management akan membantu dalam menghindari risiko negatif yang mungkin terjadi selama project dijalankan. Ada beberapa strategi yang dapat menjadi best practice dalam menjalankan scope project management yang agar hasilnya efektif. Yang pertama yaitu harus memahami proses project scope management. Manajer project harus memahami setiap proses yang ada pada project scope management, mulai dari plan scope management hingga control scope, beserta dokumen hasil luarannya. Yang kedua adalah memahami seluruh project requirements atau seluruh kebutuhan project. Sebelum mendefinisikan scope, manajer project harus memahami kebutuhan pemangku kepentingan secara detail secara ekspektasi mereka. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan berbagai metode dengan luaran daftar kebutuhan yang jelas. Yang ketiga, memastikan tim project memahami project requirements. Manajer project harus memastikan bahwa seluruh tim project memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan yang diharapkan, sehingga proses delegasi pekerjaan dapat berjalan dengan efektif. Yang keempat yaitu memahami definisi scope dan out of scope. Yang kelima, komunikasi intens dengan pemangku kepentingan atau customer. Yang keenam, membuat WBS yang efektif. Karena WBS berfungsi untuk menampilkan rincian pekerjaan berupa work package sehingga dapat dimonitor secara mudah. Yang terakhir yaitu membuat change control proses yang efektif. Perubahan selama proyek tidak dapat sepenuhnya dihindari. Oleh karena itu, perlu adanya change control proses atau perubahan yang ada supaya perubahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Cara ini harus didesain dengan efektif agar dampak yang terjadi dapat dimitigasi dengan baik pula. Terutama jika terdapat perubahan pada scope, maka proses inisiasi, approval hingga implementasi perubahan harus terdokumentasi dan termonitor dengan baik. Pada dasarnya, strategi scope project management bukanlah hal yang sulit untuk diimplementasikan. Namun hal ini membutuhkan usaha, waktu, dan kesabaran. Karena jika scope project management dapat dilakukan dengan baik, tentunya hal ini akan memudahkan seluruh pihak untuk keberhasilan proyek itu sendiri. Ada beberapa tips agar scope project management berjalan dengan efektif, yaitu membuat hierarki tim dengan bagian sistem kerja yang jelas, membuat ruang lingkup dan cakupan yang jelas, gunakan beragam project management tools atau membantu untuk merancang dan melaksanakan proyek, termasuk dalam membuat scope, dan konsultasi, diskusi, dan komunikasi dengan para stakeholder terkait saat pembuatan project scope, buat kesepakatan yang jelas hingga scope tidak berubah ketika project berjalan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu hubungan antar proyek. Hubungan antar proyek berkaitan dengan cara pengambilan keputusan investasi jika ternyata dijumpai sekumpulan proyek yang memiliki hubungan saling meniadakan. Manajemen dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk memilih kedua jenis proyek sekaligus.
dan dipaksa untuk memilih salah satu proyek saja. Dalam situasi demikian, metode NPF lebih menampakkan kecanggihannya. Namun demikian, ini tidak harus diartikan bahwa dalam situasi tersebut metode IRR yang tidak dapat digunakan sama sekali. Dengan sedikit melakukan modifikasi, yakni dengan mengambil keputusan investasi, di mana modifikasi analisis terjadi jika ditemukan proyek yang memiliki sifat hubungan kontingensi. Terdapat dua hubungan antar proyek, yaitu yang pertama ada proyek kontingensi. Proyek disebut memiliki hubungan kontingensi jika dipilihannya satu proyek menyebabkan harus diikutsertakannya proyek yang lainnya. Dipilihnya, misalnya, satu sistem transportasi barang tertentu menyebabkan harus juga dipilihnya sistem transportasi pelengkap lainnya. Dalam situasi yang demikian, sesungguhnya tidak diperlukan modifikasi yang terlalu canggih. Hal yang diperlukan yakni hanya menggabungkan data kas keluar dan kas masuk dari kedua atau lebih dari proyek-proyek tersebut. Sebelum menggunakan salah satu atau beberapa kriteria investasi yang tersedia, dengan kata lain, jika misalnya hendak menggunakan metode NPF, PI, IRR, maka perlu dihitung besarnya NPF, PI, IRR, gabungan atau integrasi. Dengan demikian, nilai NPF, PI, dan IRR dari masing-masing proyek menjadi tidak relevan untuk dasar pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, yaitu ada proyek yang saling meniadakan. Dua atau lebih proyek disebut memiliki hubungan saling meniadakan atau mutualisty eksklusif. Jika terpilihnya salah satu usulan proyek yang tersedia menyebabkan tidak dapat dipilihnya sisa usulan proyek yang lainnya. Misalnya, manajemen dihadapkan pada pilihan untuk memilih salah satu dari kedua usulan proyek yang lebih memberikan tekanan pada proyek yang lebih melibatkan teknologi canggih dan pada modal atau proyek yang lebih menggunakan kriteria pada karya. Ada beberapa penjelasan singkat tentang fungsi dari manajemen proyek, yaitu yang pertama mencangkup scoping, yang menerangkan tentang batas-batas di suatu proyek. Yang kedua, perencanaan atau planning, mengidentifikasi tugas apa yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, perkiraan atau estimasi. Masing-masing tugas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek harus diperkirakan. Yang keempat, penjadwalan atau scheduling. Seorang manajer harus bertanggung jawab terhadap penjadwalan semua aktivitas sebuah proyek. Yang kelima, pengorganisasian atau organizing. Seorang manajer proyek memastikan bahwa semua anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran dan juga tanggung jawab setiap orang dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Yang keenam, pengarahan atau directing, mengarahkan semua kegiatan-kegiatan tim di dalam proyek. Yang ketujuh, pengontrolan atau controlling. Fungsi dari pengontrolan atau pengendalian ini memungkinkan adalah fungsi paling sulit dan juga paling penting untuk seorang manajer apakah proyek akan berjalan semestinya atau tidak. Yang terakhir yaitu penutupan atau closing. Manajer proyek harus selalu memberikan penilaian keberhasilan atau kegagalan kepada kesimpulan dari proyek yang dijalani. Selanjutnya yaitu manajemen proyek memiliki tujuan dalam pemanfaatannya yang biasanya menjadi alasan penting dari manajemen proyek. Berikut ini beberapa tujuan dari manajemen proyek. Ada 6. Yang pertama, menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang kedua, proyek
selesai dengan kuantitas yang tepat. Yang ketiga, kualitas standar proyek terpenuhi. Yang keempat, biaya yang digunakan sesuai dengan rencananya. Yang kelima, menghindari gejolak sosial dengan masyarakat. Dan yang terakhir, tercapainya K3 dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan kata disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.